Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat sehati. Apa sih yang kita lakukan pada saat karantina mandiri? Ketika kita menjalani sebuah karantina mandiri, kita memisahkan diri kita untuk jangka waktu sementara, tidak berhubungan dengan orang lain, tidak beraktivitas dengan orang lain. Karantina mandiri bisa kita lakukan di rumah ataupun pada sebuah layanan yang ditentukan. Tujuan dari karantina mandiri ini adalah untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini. Yang kita lakukan pada saat karantina mandiri sesuai dengan anjuran dari pemerintah adalah tidak melakukan kontak dengan orang lain. Seandainya kita melakukan karantina mandiri di rumah, sedapat mungkin kita menghindari kontak erat dengan anggota keluarga yang lain. Selain itu, perlu memisahkan beberapa perlengkapan pribadi hanya kita pakai untuk diri kita sendiri. Kita juga perlu meminta kepada orang lain tidak perlu mengunjungi kita untuk beberapa waktu, namun kita tetap menjalin hubungan dengan mereka, bisa dengan chatting atau SMS mungkin, atau juga dengan video call. Intinya, kita tidak berhubungan dengan orang lain di sekitar kita. Dampak psikologis yang mungkin terjadi ketika individu mengalami karantina mandiri, beberapa kajian menyebutkan terganggunya kesejahteraan emosional, kemudian juga terganggunya kesejahteraan psikologis, serta terganggunya kesejahteraan sosial. Selain itu, gangguan psikologis yang mungkin timbul pada diri individu ketika menjalani karantina mandiri, diantaranya individu bisa mengalami kondisi stres, kondisi depresi, gangguan tidur atau insomnia. Selain itu, kemungkinan juga individu bisa mengalami gangguan suasana hati, menjadi irritable, dan yang paling banyak dialami atau paling banyak dilaporkan, individu mengalami gangguan stres. Stres adalah suatu reaksi tubuh yang terjadi ketika individu mengalami sebuah ancaman atau menghadapi sebuah tekanan. Nah, reaksi yang muncul pada individu tersebut secara psikologis menjadi mudah tersinggung, menjadi mudah marah, menjadi tidak tenang, kemudian juga detak jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya, kemudian keluar keringat dingin. Nah, itu diantaranya simptom-simptom yang muncul ketika individu mengalami kondisi stres. Sahabat sehati sekalian, ketika kita mengalami kondisi stres pada saat karantina mandiri, kita perlu melakukan manajemen stres. Jadi manajemen stres itu apa? Manajemen stres adalah upaya yang kita lakukan untuk mengelola, mengendalikan munculnya stres yang kita alami. Beberapa hal yang bisa sahabat sehati lakukan untuk mengelola stres ini, diantaranya kita bisa mengelola pikiran kita. Ada beberapa teknik sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengelola pikiran kita, yaitu kita mengembangkan pikiran-pikiran positif, kemudian kita bisa melakukan self-talk positif, jadi bicara pada diri kita sendiri untuk hal-hal yang baik dan yang positif. Selain itu, kita juga bisa melakukan afirmasi-afirmasi positif. Hal lain yang bisa sahabat sehati lakukan adalah kita bisa melakukan stabilisasi emosi. Dengan cara apa? Dengan cara kita berlatih untuk nafas dalam secara teratur, kemudian kita juga bisa melakukan latihan relaksasi. Selain itu, kita juga perlu mengelola fisik kita. Kita tetap bisa melakukan olahraga secara teratur, mungkin olahraga yang ringan-ringan saja, stretching, atau mungkin olahraga ringan yang lainnya yang biasanya kita lakukan di rumah. Kita
Bisa juga melakukan aktivitas-aktivitas lain yang menyenangkan. Di antaranya menonton film-film yang menghibur, jadi film-film yang sifatnya humor. Kalau suka membaca, kita bisa membaca. Kalau suka musik, kita bisa mendengarkan musik, karena musik memiliki pengaruh relaksasi terhadap diri kita. Selain itu, sahabat sehati sekalian, tetap perlu berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang yang kita sayangi. Dengan keluarga, meskipun berada sedikit berjarak dengan kita, tetapi kita tetap perlu menjalin komunikasi dengan mereka, dengan video call atau dengan kita melakukan chatting ataupun hal lain yang bisa komunikasi dengan kita. Hal yang terakhir dan yang terpenting yang perlu kita lakukan pada situasi ini adalah bahwa kita tetap perlu mengembangkan kondisi spiritual kita, beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon diberikan kekuatan, mohon diberikan kesehatan, dan mohon diberikan perlindungan untuk menghadapi situasi ini. Demikian tentu akan membuat sahabat sekalian yang saat ini mungkin sedang menjalani karantina mandiri akan merasa lebih tenang. Demikian sahabat sekalian, tetap sehat, waspada, dan jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.